Senja mulai menyelimuti kota. Aku melangkah pulang, lelah setelah seharian di kampus. Seperti biasa, aroma masakan ibu menyambutku di depan pintu. Wangi sup ayam kesukaanku, ibu. Panggilku, Rani pulang. Di dapur, sayang, sahut ibu. Suaranya terdengar sedikit berbeda, tapi aku tak begitu peduli. Mungkin ibu kelelahan. Kuhampiri ibu di meja makan. Semangkuk sup ayam mengepulkan asap di depanku. Makanlah selagi hangat, ujar ibu sambil tersenyum. Namun senyum itu terasa berbeda, kaku, seperti topeng yang dipaksakan. Malam itu, aku sulit tidur. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, membuat napasku terasa berat. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan-bayangan aneh muncul di benakku. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya karena kelelahan. Namun, perasaan gelisah itu tak kunjung hilang. Aku berbalik ke kanan dan ke kiri, berharap kantuk segera datang. Tapi yang ada hanya kecemasan yang semakin menjadi-jadi. Ada yang aneh dengan ibu. Sikapnya, tatapannya, bahkan caranya bicara. Semuanya terasa asing. Seperti bukan ibu yang kukenal selama ini. Biasanya ibu selalu menyapaku dengan senyum hangat, tapi malam itu sorot matanya terasa dingin dan kosong. Kata-katanya pun terdengar datar tanpa emosi. Aku sempat berpikir, mungkin ibu sedang lelah atau ada sesuatu yang mengganggunya. Tapi perasaan tidak nyaman itu tetap saja mengusik pikiranku. Keesokan harinya ibu bersikap seperti biasa. Penuh perhatian, lembut, dan hangat. Ia menyiapkan sarapan favoritku, menanyakan kabarku, dan tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. Sejenak, aku merasa lega. Mungkin aku memang terlalu sensitif semalam. Mungkin semua hanya imajinasiku saja. Tapi, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang tetap mengganjal di hati. Aku berusaha mengabaikannya, mencoba menikmati pagi seperti biasa. Mungkin aku terlalu lelah kemarin, pikirku. Namun bayangan keraguan itu masih saja menghantuiku. Setiap kali aku mengingat kejadian semalam, rasa takut dan curiga kembali muncul. Aku duduk termenung di tepi ranjang, mencoba mencari penjelasan logis. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Apakah aku hanya berhalusinasi? Atau memang ada sesuatu yang berubah dari ibu? Saat ibu berbalik, kulihat ada bekas luka tipis di lengannya. Bekas luka yang tidak asing. Bekas cakaran kucing. Aku tertegun, mencoba memastikan apa yang kulihat. Luka itu masih merah, seolah baru saja terjadi. Aku tahu betul, ibu selalu menghindari kucing. Bahkan, ia sering menjerit ketakutan jika ada kucing mendekat. Jadi, bagaimana mungkin ada bekas cakaran di lengannya? Ibu paling takut dengan kucing. Mana mungkin dia punya bekas luka seperti itu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, menambah rasa cemas yang sudah menumpuk sejak semalam. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang disembunyikan ibu dariku? Atau, mungkinkah ada hal lain yang lebih menyeramkan di balik semua ini? Bayangan keraguan itu kini semakin nyata, menghantui setiap langkahku. Malam mencekam. Hujan deras mengguyur kota. Aku terbangun oleh suara aneh dari kamar ibu. Suara langkah kaki yang pelan dan berat, seperti diseret. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Rasa takut menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Ku genggam erat selimut, berusaha mengusir rasa takut yang semakin menjadi. Pintu kamarku terbuka perlahan. Tampak sesosok bayangan berdiri di ambang pintu. Rambut panjang tergerai menutupi wajahnya. Jantungku berdegup kencang. Ibu, lirih. Sosok itu melangkah mendekat, semakin dekat. Bau aneh menyeruak masuk ke dalam kamarku. Bau anyir menusuk hidung, bau yang membuatku mual. Rani, bisiknya. Suaranya parau dan serak. Sangat berbeda dengan suara ibu. Kenapa kamu belum tidur? Aku hanya bisa menggeleng, tubuhku membeku ketakutan. Sosok itu semakin mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Matanya merah menyala, menatapku dengan tatapan penuh amarah. Tiba-tiba sosok itu meraih tanganku. Sentuhannya dingin dan lembab, seperti mayat. Aku menjerit sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Sosok itu terdiam, lalu ia menatapku dengan tatapan bingung. Rani, ada apa? Tanyanya dengan suara ibu. Kenapa kamu berteriak? Aku terkesiap. Sosok itu berubah kembali menjadi ibu. Wajahnya tampak khawatir. Kamu mimpi buruk? Tanyanya lembut. Aku hanya bisa menggeleng, masih syok dengan kejadian barusan. Ibu menenangkanku, mengatakan bahwa aku hanya bermimpi buruk. Namun aku tahu, yang kualami bukanlah mimpi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri.
Ku selidiki seluruh rumah, mencari petunjuk tentang keanehan yang terjadi. Sampai akhirnya, aku menemukan sebuah kotak kayu tua di loteng. Kotak itu terkunci rapat. Dengan susah payah, aku berhasil membukanya. Di dalamnya, kutemukan sebuah buku harian tua dan sebuah foto ibu bersama seorang wanita yang sangat mirip denganku. Jantungku berdebar kencang saat membaca setiap halaman buku harian itu. Ternyata, wanita di dalam foto itu adalah ibu kandungku. Dan dia bukanlah ibuku. Kemarahan dan ketakutan bercampur aduk di dalam diriku. Ku cari ibu dan ku perlihatkan buku harian itu. Apa-apaan ini? Teriakku. Wajah ibu memucat. Ia berusaha merebut buku harian itu dari tanganku. Tapi aku menghindar. Rani? Dengarkan ibu, ucapnya terbata-bata. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Namun, aku sudah terlanjur muak dengan semua kebohongannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti racun yang perlahan-lahan membunuh kepercayaanku. Malam itu, aku tidak tahan lagi. Aku berlari keluar rumah, tanpa membawa apapun kecuali rasa takut dan kemarahan yang membara di dadaku. Hujan turun deras, membasahi seluruh tubuhku. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah itu, dari semua kenangan pahit yang menyesakkan dada. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara hujan dan detak jantungku yang terdengar di telinga. Aku tidak peduli kemana aku akan pergi. Jalanan gelap dan basah, lampu-lampu kota tampak redup dan jauh. Setiap langkahku terasa berat, tapi aku terus berlari, seolah-olah jika aku berhenti, semua ketakutan dan luka lama akan menelanku bulat-bulat. Aku hanya ingin bebas, meski untuk sesaat saja. Yang penting, aku bisa lari dari ibu. Dari wanita yang selama ini kupanggil ibu. Selama bertahun-tahun, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa dia adalah segalanya bagiku. Tapi malam ini, semua topeng itu runtuh. Aku sadar, aku hanya ingin menjauh dari sosok yang selama ini mengekang dan membohongiku. Hujan kembali turun dengan deras. Aku berlari tanpa arah, membiarkan air hujan menyamarkan air mataku. Setiap tetes hujan seolah-olah mencuci luka di hatiku, tapi rasa sakit itu tetap ada, menempel erat di setiap langkahku. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu aku tidak bisa kembali. Tangisanku pecah di tengah guyuran hujan. Aku menangis sejadi-jadinya, membiarkan semua emosi yang selama ini kupendam tumpah begitu saja. Aku merasa benar-benar sendirian, terasing di tengah kota yang asing. Hingga akhirnya aku tersadar. Aku tersesat. Tidak ada satupun tanda yang kukenal. Tidak ada tempat untuk berlindung. Aku mulai panik, napasku memburu, mataku mencari-cari sesuatu yang bisa memberiku rasa aman. Tiba-tiba, ku dengar suara langkah kaki mendekat. Suara itu terdengar jelas di antara gemuruh hujan. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Siapa yang berjalan di tengah malam seperti ini? Apakah aku diikuti? Atau hanya imajinasiku saja yang mulai bermain-main karena ketakutan? Suara langkah kaki yang familiar. Suara langkah kaki. Ibu. Aku mengenali irama langkahnya. Langkah yang selama ini selalu kudengar di rumah. Langkah yang dulu menenangkan, kini justru menakutkan. Aku ingin bersembunyi, tapi kakiku terasa berat, seolah-olah menolak untuk bergerak. Aku menoleh, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, aku melihat sosok yang sangat kukenal, tapi terasa asing sekaligus menakutkan. Tubuhku membeku, mataku membelalak, dan aku tidak bisa berkata apa-apa. Sosok ibu berdiri di depanku. Ia tidak bergerak, hanya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Hujan membasahi rambut dan bajunya, tapi ia tampak tidak peduli. Ada sesuatu yang berbeda malam ini, sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Namun kali ini, wajahnya berbeda. Wajahnya penuh amarah. Matanya merah menyala, seperti bara api yang siap membakar apapun yang ada di hadapannya. Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Ketakutan yang selama ini hanya samar, kini menjadi nyata di depan mataku. Dan di tangannya, tergenggam sebuah pisau. Pisau dapur yang biasa ia gunakan untuk memasak, kini berubah menjadi ancaman nyata. Aku mundur perlahan, napasku tercekat. Malam itu, aku benar-benar merasa tidak ada lagi tempat yang aman bagiku. Aku terpaku di tempat. Tubuhku membeku, seolah-olah seluruh udara di ruangan itu berubah menjadi es yang menahan setiap gerakanku. Jantungku berdegup kencang, tapi aku bahkan tak mampu berteriak, seolah suaraku tercekik di tenggorokan. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan aku hanya bisa berdiri di sana, dikuasai rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hanya bisa menatap ngeri ke arah ibu yang semakin mendekat,
Langkahnya pelan namun pasti, seolah-olah ia tahu aku tak akan bisa lari. Wajahnya yang biasanya lembut kini tampak asing, matanya menyorotkan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dingin, penuh amarah, dan rahasia yang menakutkan. Setiap langkahnya membuatku semakin terpojok, dan aku tahu tak ada jalan keluar. Pisau di tangannya berkilat memantulkan cahaya lampu jalan yang menembus jendela. Cahaya itu menari-nari di permukaan logam, menciptakan bayangan aneh di dinding. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat, dan suara gesekan logam di tangannya membuat bulu kuduku meremang. Pisau itu bukan hanya senjata, tapi juga simbol dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyuman ibu. Kau tak seharusnya tahu rahasia ini, Rani, desisnya. Suaranya terdengar seperti geraman binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Kata-katanya menusuk telingaku, membuatku semakin gemetar. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku yakin, rahasia ini telah mengubah segalanya. Dan aku tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Dan sekarang, kau harus ikut denganku. Tangannya terulur, dingin dan penuh ancaman, seolah-olah ia ingin menarikku ke dalam kegelapan bersamanya. Aku bisa merasakan hawa dingin dari telapak tangannya, dan seluruh tubuhku menolak, tapi aku tak berdaya. Di matanya, aku melihat bayangan masa lalu yang kelam, dan aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Itulah terakhir kalinya aku melihat ibu. Ia menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan jejak yang tak pernah bisa kuhapus dari ingatanku. Sejak malam itu, hidupku dipenuhi pertanyaan dan ketakutan. Setiap suara di malam hari mengingatkanku pada langkah-langkahnya, dan setiap bayangan membuatku teringat pada tatapan matanya yang penuh rahasia. Dan pesan terakhir yang ingin ku sampaikan pada siapapun yang membaca kisah ini, berhati-hatilah pada siapa kau menaruh kepercayaan. Jangan pernah menganggap bahwa orang yang paling dekat denganmu tak mungkin menyimpan rahasia. Kadang, kebenaran tersembunyi di balik wajah yang paling kau cintai. Dan ketika rahasia itu terungkap, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Terkadang, orang terdekat kitalah yang menyimpan rahasia paling kelam. Jangan pernah lengah, karena kepercayaan adalah pedang bermata dua. Ia bisa melindungi, tapi juga bisa melukai. Ingatlah pesanku, dan jangan biarkan kisahku menjadi kisahmu berikutnya.